Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ece Subkes. Izinkan saya untuk berceloteh tentang suatu kejadian yang syarat dengan makna. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dikirim dari seorang bapak-bapak yang mengaku pada suatu kesempatan telah terhindar dari godaan setan gundul yang membagongkan. Jika mendengarkan cerita ini pada malam hari, ingat, jangan sampai anak-anak Anda ikut nimbrung. Periksa di kamarnya masing-masing, pastikan mereka merem dulu, karena ini adalah kisah orang dewasa. Serius, benar-benar kisah orang dewasa. Jika Anda boboknya sudah tidak sekamar lagi dengan pasangan Anda karena ada sesuatu hal yang tidak perlu diekspos di sini, pada kesempatan kali ini saja, please silahkan buat janjian untuk menikmati sisa-sisa hidup Anda dalam suasana romantis dan mengesankan. Karena jika pasangan Anda sudah tiada, baru tahu bahwa kehadirannya sangatlah berharga. Begitu kata Bang Haji Roma Irama. Atau jika malu mengatakannya secara langsung, ambil HP, silahkan di WA saja pasangan Anda. Ketik pesan bahwa Anda selalu mencintainya di sepanjang waktu dan di berbagai dimensi alam, baik alam dunia nyata maupun alam dunia maya. Oh yeah, alright, kita langsung saja ke TKS alias tempat kejadian sesungguhnya. Begitu terang bintang yang aku hitung, begitu nyata bintang yang bersinar, tapi rembulan telah bersembunyi. Aku tidak peduli, karena menurutku rembulan itu hanya ada di lubuk hati. Usiaku sudah setengah abad, wajahku biasa-biasa saja, sama seperti bapak-bapak Melayu pada umumnya. Hampir 30 tahun aku merantau di Jakarta, dan bukan suatu kebetulan jika aku harus bertemu rekan sekampungku Yogi. Karena merasa senasib sebagai sesama perantau di Jakarta, selanjutnya kami sering kumpul-kumpul dengan teman sekampung lainnya. Suatu ketika saat kami berbincang-bincang di tempat kami nongkrong, terdengar suara ringtone dari HP Yogi. Ketika ia mengangkatnya, terdengar suara seorang perempuan dari sana. Aku memperhatikan gerak-gerik mulut Yogi yang sedang ngobrol lewat telepon selularnya. Telepon dari siapa, Yog? Tanyaku setelah ia selesai terima telepon. Biasa, dari adikku Hesti, jawabnya sambil memasukkan HP pada saku baju bagian depan. Oh, di mana dia sekarang? Tanyaku lagi sambil menyembunyikan rasa gugupku. Ya, di kota Padang lah, sahut Yogi lagi. Hesti, mendengar namanya saja seperti ada sesuatu yang menyelusup dalam dada ini. Tapi aku mencoba untuk tidak menghiraukan gejolak hatiku, dan Yogi pun tidak boleh tahu kalau otakku sekarang sedang mencari-cari akal agar aku mendapatkan nomor HP Hesti. Karena jika aku minta langsung padanya, maka mau ditaruh di mana muka jadulku ini? Jangan-jangan ia malah curiga padaku dan persahabatanku dengannya akan menjadi retak. Sambil berkelakar dengannya, aku mencoba meminjam HP-nya dengan alasan ingin meminta lagu-lagu yang ada di dalam media HP-nya. Setelah dapat nomor HP Hesti, kemudian aku pamit pada Yogi untuk bergegas pulang duluan. Dalam perjalanan, aku menelepon Hesti. Terdengar jawaban suara yang merdu dari sana. Suara seorang wanita yang pernah aku kenal, suara wanita yang pernah aku impikan untuk hidup bersama sampai mati. Namun takdir telah berkehendak lain. Memang keinginan tak selamanya sesuai dengan harapan. Ternyata Tuhan juga yang menentukan. Buktinya, kami tidak dapat menikmati kebersamaan hidup dalam satu atap untuk mereguk indahnya mahligai rumah tangga. Dalam perbincangan kami via telepon seluler itu, sengaja aku tidak menyebut nama. Aku hanya bilang bahwa aku adalah rekan kerja kakaknya. Walau usianya bertaut beberapa tahun di bawahku, namun suaranya tidak banyak berubah. Tetap seperti yang dulu. Suara Hesti yang aku kenal
Hanya mungkin wajahnya tidak secantik dulu ketika masih menginjak usia belia. 3 hari kemudian aku telepon dia lagi. Halo, ini siapa ya? Hesti malah balik bertanya. Oh, ternyata nomor HP ku tidak disimpannya. Hesti mendesak ingin segera tahu siapa aku sebenarnya. Aku pun tetap berusaha untuk mengalihkan pertanyaan-pertanyaan mengenai diriku. Namun ia cukup pintar dalam membongkar tabir jati diriku. Akhirnya aku terpaksa menyebutkan namaku. Begitu kusebut namaku, Hesti sorak kegirangan. Udah, apa kabar? Tanyanya setengah menjerit histeris. Kabar baik, jawabku datar. Sebelum Hesti melanjutkan pembicaraannya, sejenak terdiam. Ya sudah, tunggu aku di Jakarta. Nanti ku atur waktunya, karena aku harus cari alasan pada suamiku agar ia mengizinkannya. Aku terkejut mendengar pernyataannya yang di luar dugaanku. Tapi aku sungguh tak sanggup untuk menolaknya, karena hal ini pun jelas-jelas akan mendekati cinta terlarang. 2 minggu lamanya aku tidak mengingatnya lagi, dan seakan tidak pernah terjadi kontak antara kami. Aku juga tidak begitu menggubris atas obrolan melalui saluran udara itu. Tetapi tiba-tiba HP ku berdering. Oh, ternyata dari dia. Aku mengangkatnya. Halo? Hesti menjawab. Ya halo, aku sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Jemput aku ya, tegasnya. Dan ia menyebutkan ciri-ciri agar nanti aku bisa mengenalnya, termasuk warna pakaian yang ia kenakan. Dalam hati aku terus tak kaget, namun aku coba untuk tidak terlalu nervous. Aku hanya bertanya dalam hati agar mendapat keyakinan bahwa Hesti benar-benar sudah berada di bandara. Dan aku pun berangkat ke bandara sambil membayangkan wajah cantiknya saat ini. Sesampainya di bandara, aku lihat seorang wanita yang sedang memainkan tombol HP dengan posisi memunggungiku. Tak salah lagi, pasti dialah wanita yang aku cari. Baju yang dikenakannya sesuai dengan apa yang telah disebutkannya ketika ia meneleponku tadi. Perlahan aku menghampirinya, dan aku hampir tak percaya bahwa wanita kenangan manis masa laluku sengaja datang hanya untuk menemuiku di sini, di kota metropolitan ini. Dari belakang aku memanggilnya perlahan. Hesti? Dia agak sedikit kaget lalu membalikkan wajahnya, menatapku dalam-dalam. Ia mengerenyitkan dahinya dan langsung memelukku sambil memekik penuh haru. Udah, apa kabar? Tubuhnya bergetar hebat saat menahan isak tangisnya. Jari jemarinya yang lentik mencengkram kuat di punggungku. Air matanya yang hangat menetes di bagian kerah bajuku. Aku membiarkannya sejenak. Kemudian aku menepuk-nepuk baunya, seolah menyadarkannya bahwa kami sedang berada di tengah keramaian. Perlahan Hesti melepaskan pelukannya, dan dia tersenyum simpul di usianya yang mendekati 40 tahunan. Walau tampak sedikit garis-garis tua di wajahnya, namun sama sekali tidak mengurangi gurat kecantikannya yang alami. Kalau dilihat-lihat secara seksama, ia tak kalah cantik dengan wajah Desi Ratnasari. Ayo kita jalan, ajakku sembari menyambar, lalu menenteng koper kecilnya, kemudian menghampiri taksi yang sudah tersedia. Lalu kami naik. Di dalam taksi aku bertanya seperti orang bodoh. Hesti, sebenarnya kita mau kemana? Kita cari hotel saja udah. Pernyataannya sungguh sangat mengagetkan. Aku pikir ia akan mendatangi Yogi kakaknya. Lebih baik nginap di rumah kakakmu saja, Hes, usukku. Ah, gak usah. Kita nginap di hotel saja udah, ungkapnya ringan. Di hotel? Untuk kesekian kalinya aku seakan tak percaya. Iya, apa udah keberatan? Tanyanya setengah mendesak. Oh, tidak, Hes. Ya sudah, kita ke Mangga Besar saja, kataku sambil memberi instruksi pada sopir taksi agar mengantarnya pada tujuan kami. Di dalam perjalanan aku tidak banyak bicara. Hesti pun demikian.
Dia sengaja melihat-lihat pemandangan di luar taksi yang kami tumpangi. Baru kali ini aku menginjak kota Jakarta. Kalau tidak menyusul Uda, tidak akan mungkin aku datang ke Jakarta ini, ungkapnya penuh kekaguman melihat keramaian dan hiruk-pikuk kota Jakarta. Aku hanya menjawab dengan anggukan kepala. Sebelum sampai di Mangga Besar, kami mampir dulu di minimarket untuk membeli minuman dan beberapa makanan ringan. Sesampainya di hotel, Hesti menyewa kamar hotel untuk 2 hari. Lalu kami diantar oleh salah satu petugas hotel sampai di depan kamar. Setelah kami masuk, aku langsung pergi ke toilet. Keluar dari toilet, aku lihat Hesti tengah tengkurap di atas spring bed yang beralaskan spray motif kembang ros besar-besar. Wajahnya sengaja ditutupi bantal, badannya gemetar menahan isak tangisnya. Terpana aku melihat keadaan Hesti seperti tengah menanggung beban di dadanya. Perlahan aku hampiri dan duduk di sampingnya. Dengan ragu-ragu, kuusap rambutnya yang ika sambil menyebut namanya. Dan dia langsung mengangkat kepalanya dan memindahkan wajahnya di atas pahaku. Kini semakin kencang tangisnya, membuat air mataku ikut berlinang. Sambil memegang pundaknya, aku pun menahan isak tangisku. Namun air mata ini tak tertahankan, jatuh menetes di atas permukaan spray. Sambil mencekram pundaknya, aku juga larut dengan pikiranku yang tidak menentu. Lama kami larut dalam tangis dan ia belum mau mengangkat wajahnya dari kedua pahaku. Padahal permukaan celanaku sudah basah oleh air mata dan sesekali Hesti mengusap ingusnya dengan handuk yang sudah disiapkannya. Perlahan isak tangisnya pun mereda. Aku terus mengelus rambutnya yang hitam sebahu dalam diam 1000 bahasa. Ternyata ia terlelap dengan posisi wajah masih di pahaku. Walau pegal kaki dan pahaku, namun aku tetap bertahan agar ia tidak terganggu tidurnya. Beberapa jam kemudian, saat aku menarik handuk dari genggaman tangannya dan kakiku bergerak, Hesti terbangun dan langsung duduk. Aku lihat rambutnya yang kusut dan acak-acakan. Kuulurkan tanganku untuk merapihkan rambut itu sambil berkata, "Selamat datang di Jakarta, hai gadis manja." Guyonan yang biasa aku ucapkan tempo dulu padanya, gadis manja. Hesti tersenyum sambil memicik hidungku. Dia bangun dan menyambar handuk lalu berlalu ke kamar mandi. Aku mengambil remote AC untuk menghidupkannya. Tak lama ia muncul dari kamar mandi dengan air muka yang berseri-seri. Suasana gembira mulai muncul di wajahnya dan aku pun ikut merasakan getaran hawa kegembiraan itu. Aku lihat Hesti sedang berdandan. Aku mengamati wajahnya yang anggun. Dalam hati berkali-kali aku menggumam, inilah wajah wanita yang mencintaiku dari masa kecil dulu, dan sekarang ia datang hanya untuk menemuiku. Hesti memasukkan alat kosmetiknya ke dalam tas kecilnya, lalu mendekatiku. "Udah, aku senang bisa menemuimu," katanya dengan sumringah. Oh ya, hanya kata-kata itu yang bisa terucap dari mulutku. "Setelah sekian lama, aku mencarimu kemana-mana," ungkapnya dengan nada sendu. "Ketika orang tuamu menolak lamaranku dulu, aku sangat terguncang, Hes. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk merantau ke kota Jakarta ini," kataku sambil menundukkan kepala mengenangkan nasibku yang malang itu. "Setelah kepergian waktu itu, aku hampir putus asa dan aku mencoba untuk bunuh diri. Beruntung masih bisa diselamatkan ayahku. Dan sejak itu, kedua orang tuaku merestui hubungan kita. Tapi sayangnya, kau sudah tidak ada kabar beritanya lagi. Aku mendatangi orang tuamu, namun mereka tidak mau mengatakan keberadaanmu." Tampak sepasang mata Hesti berkaca-kaca. "Andai saja aku tahu bahwa orang tuamu sudah merestui hubungan kita, mungkin aku takkan meninggalkanmu, Hes," ungkapku penuh rasa sesal. "Tapi kita bisa memulainya lagi dari sekarang," katanya penuh harap. Mendengar pernyataannya yang terakhir, aku menatap wajahnya dalam-dalam. Aku menggeleng-gelengkan kepala,
pertanda bahwa ucapannya di luar akal sehat. Dan itu adalah hal yang tidak mungkin. Hesti seolah-olah mengerti isyaratku, dan ia menundukkan kepala untuk menyembunyikan rasa malu karena pernyataannya tidak aku setujui. Untuk menyembunyikan rasa gugupku, aku mengambil sebatang rokok untuk kuhisap. Aku mengalihkan pokok pembicaraan ke topik yang lain, tentang perjalanan hidupku selama merantau di Jakarta, tentang anak istriku, dan sebaliknya ia pun bercerita tentang anak dan suaminya. Kami bercerita panjang lebar sampai menjelang larut malam, dan ujung-ujungnya ia mengatakan bahwa hidupnya tidak bahagia bersama suaminya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami pun bergantian mandi. Habis mandi, Hesti berganti pakaian dengan gaun tidurnya. Dengan gaun bercorak warna kembang-kembang kecil, menambah kecantikannya yang alami. Aku masih mengenakan celana panjang dengan atasan singlet. Kami pun memesan nasi goreng. Habis makan, kami melanjutkan bincang-bincang dengan wajah yang berseri-seri. Pertanda kegembiraan antara kami terpancar melalui kata-kata dan bahasa tubuh kami. Sesekali Hesti bersikap manja. Sejak mengenalnya dulu, di hadapannya aku selalu bersikap sebagai lelaki pelindung, dewasa, serta bijaksana untuk mengimbangi kemanjaannya. Malam pun kian larut dan saatnya kami istirahat untuk tidur. Dengan segala kemanjaannya sebagai seorang wanita, Hesti menaruh kepalanya di dadaku, dan aku pun dengan penuh kasih sesekali aku mencium keningnya. Saat aku mengecup keningnya dengan sopan dan lembut, dia pejamkan mata, seakan menikmati kecupan yang mesra. Pada kecupan terakhir, aku berkata, "Mari kita tidur, sudah malam, kau harus istirahat sayang." "Iya deh, besok kita sambung lagi ngobrolnya ya," saut Hesti sambil mengangkat wajahnya. Aku bangkit untuk mematikan lampu, menggantikannya dengan musik tombol on pada lampu tidur yang menempel di dinding dekat cermin. Lalu aku berbaring di sisinya. Hesti menarik selimut sambil menekap tubuhku. Terasa sekali degap jantungnya yang kian berdetak kencang. Hesti terpejam dan aku pun menguap tanda rasa ngantuk mulai menyergapku. Begitu aku selesai menguap, "Udah Armat," bisiknya sambil memainkan jemarinya di permukaan dadaku. "Iya, ada apa Hesti?" sahutku sambil menahan gejolak nafsu di dadaku. "Aku ingin menyerahkan sesuatu yang belum pernah aku berikan," lirihnya dengan nada manja. Aku hanya diam sambil menelan ludahku, melihat kemolekan tubuhnya yang remang. "Andai kau ingin sesuatu saat ini dariku, aku rela dan pasrah udah." Untuk kedua kalinya ia membisikkan padaku. Aku tidak menjawab. Aku mendekapnya erat-erat. Kemudian ku kecup keningnya dan ku cium bibirnya. Dan ia membalas kecupanku dengan kepasrahan serta hasrat yang membara. Selanjutnya, tidak terasa aku telah melucuti pakaiannya. Napasku dan napasnya berlomba, beradu cepat naik turun, menahan gejolak nafsu birahi yang telah memuncak dan tak mungkin bisa ditahan-tahan lagi. Namun di saat aku akan memulai sesuatu yang sangat terlarang itu, tiba-tiba bayangan anak dan istriku menari-nari di kelopak mataku. Kemudian gambar itu hilang, tergantikan dengan bayangan suami Hesti dan anak-anaknya yang tidak pernah aku melihat sebelumnya. Ya Tuhan, seketika aku tersentak sambil menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku. "Hesti, udah mohon, kenakan lagi pakaianmu itu," pintaku dengan napas yang tersengal-sengal, menahan sesuatu yang bergejolak di dadaku. "Kenapa udah? Apa ada yang salah?" Hesti seperti agak geram mendengar perintahku yang tiba-tiba. "Kita sudah terlalu jauh untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama," ungkapku serius. "Tapi aku telah jauh-jauh datang kemari, hanya ingin membuktikan cita-cita yang dulu pernah tertunda. Lakukanlah udah, aku rela dan pasrah," ungkapnya lagi setengah memohon. "Sayang, cinta kita sudah terlarang. Kasih sayang kita sudah terpagar oleh masing-masing pasangan kita yang resmi. Lebih baik cinta kita tanamkan dalam hati yang paling dalam. Karena rasa nikmat dan kepuasan sesaat yang kita rasakan sesungguhnya adalah keikutsertaan setan. Setan akan menari-nari di atas penyesalan kita
setelah mereguk kenikmatan saat itu. Ungkapku panjang lebar. Hesti menengadah sambil berkata, "Aku tidak mau udah tersiksa malam ini." "Ya, aku memang tersiksa akibat pertemuan ini, Hesti." "Kau menyesal dengan pertemuan ini, udah?" "Tidak, sayang." "Lalu kenapa kita tidak mencoba untuk menikmatinya, udah?" "Kita memang saling mencintai, namun cinta kita tidak boleh ternoda oleh nafsu birahi durjana malam ini. Sebaiknya kita tidur saja. Pakailah kembali pakaianmu, sayang." "Aku tak sanggup untuk melakukannya." Hesti sepertinya sangat kecewa. Dengan enggan ia mengenakan pakaiannya kembali. Tak urung ia mengecup keningku dan mencium bibirku, dan aku berusaha membalas ciumannya itu dengan menekan nafsuku yang liar dan sudah terbakar. "Baiklah kalau begitu, mari kita tidur," katanya lembut sambil menyembunyikan rasa kecewanya. Aku tahu pasti Hesti sangat tersinggung atas penolakanku itu. Namun dari tatapan matanya, tampak ia pun seperti tersadar akan dirinya yang melampaui batas. Perlahan-lahan Hesti mendekapku erat-erat sambil memejamkan mata, dan perlahan semua persendian ototku melemah sampai Hesti tertidur lelap dalam dekapanku. Lega rasanya aku telah lepas dari jeratan setan yang mencengkam kami, yang jelas-jelas kami pula yang telah mendekati adegan perjinahan itu. Kemudian aku pun tertidur. Jam 3:10 aku terjaga. Aku lihat Hesti sangat lelap tidurnya. Perlahan aku bangun dan langsung ke kamar mandi, mengambil air wudhu untuk melakukan sholat malam. Aku meraih botol air mineral untuk minum lalu mengambil sebatang rokok. Sambil mengisap rokok, aku ambil ballpoint dan aku menyobek selai kertas dari buku catatanku. Aku tuliskan kata-kata, "Hesti, aku mohon maaf tidak bisa melakukan itu. Bercinta melampaui batas dalam menjelang usia senja akan meluluh lantakan dua rumah tangga. Oleh karena itu, marilah kita jadikan cinta kita menjadi kenangan manis dalam hidup kita, serta jangan nodai cinta kita dengan nafsu birahi durjana, karena pada hakikatnya cinta itu suci dan mulia." Kemudian aku tidur kembali. Dalam tidurnya, Hesti kembali mendekapku dan aku memeluknya. Dalam dekapannya, mengantarkanku tidur lelap sampai jam 10 siang, hingga aku melewatkan sholat subuh. Sungguh aku sangat menyesal telah melalaikan sholat subuh. Saat aku terbangun, aku lihat Hesti duduk bersila di sampingku. "Hesti," bisikku sambil menggenggam tangannya. Hesti tersenyum, langsung mencium keningku dan pipiku berkali-kali dengan gemas. Lalu dia berkata, "Udah, mari kita mandi bergantian." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam. Sebenarnya aku tak tega telah menghancurkan harapannya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena semua tidak mungkin bisa dilakukan karena kami bukan suami istri. Ketika Hesti mandi, aku membaca balasan tulisan di bawah ungkapan tulisan yang sengaja aku tulis. "Udah, jujur aku katakan, seandainya tadi malam setelah udah melucuti semua pakaianku dan kita melakukan adegan terlarang, maka aku tidak akan menyesal karena aku sudah pasrah dan rela serta mengikhlaskannya, dan aku pasti menikmatinya, bahkan mungkin beribu kali lipat kenikmatan yang aku rasakan. Namun demi mendengar ucapan Uda, aku semakin bangga, apalagi setelah Uda menuliskannya di kertas putih ini. Dan aku setuju, marilah kita sama-sama menjaga rumah tangga kita masing-masing sampai akhirat nanti." Habis mandi kami sarapan karena semua sudah disiapkan. Sambil makan, kami bercanda dan cerita-cerita dengan santai, layaknya seperti teman. Habis makan, aku merokok dan duduk dengan kaki berjuntai di sisi tempat tidur. Baru habis setengah rokokku, tiba-tiba Hesti duduk di atas pahaku. Tangannya melingkari leherku dan dia mencium bibirku. Tapi aku menghindar dan aku dekap tubuhnya. Aku bedamkan wajahku di dadanya. Aku menangis terisak-isak. Badanku bergetar. Aku tumpahkan air mataku. Ia pun demikian. Seakan memekik menahan tangisnya. Bergulung-gulung kami di atas tempat tidur.
bersimbah air mata. Lama kami saling berpelukan, saling terisak-isak menangis menahan haru, dan tidak tahu apa yang kami rasakan satu sama lain. Selesai menangis, kami saling termenung. Hesti bertanya, "Udah kenapa?" "Ya kenapa-kenapa. Cuma aku ungkapkan terima kasih." "Terima kasih untuk apa?" tanyanya. "Untuk semua. Untuk pengertianmu, untuk pengorbananmu yang telah jauh-jauh menemuiku, juga untuk balasan tulisan yang kau tulis di bawah tulisan yang kubuat tadi malam." "Oh, udah juga yang telah membuat aku menyadari semuanya, bahwa cinta tak selamanya harus memiliki," ungkapnya sambil tersenyum simpul, membuat dadaku bergemuruh hebat. Demikianlah pertemuan kami selama 2 malam di hotel itu. Dan alhamdulillah kami bangga karena cinta kami dalam menjelang usia senja ini tidak berakhir dengan perzinahan sampai Hesti pulang ke Padang. Kisah ini diceritakan oleh narasumber pada tim kami. Nama-nama tokohnya sudah saya samarkan. Salam Ece Subki Ais.